marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, di sini apakah masuk semua? Oke, untuk mengecek ibu akan melakukan presensi ya. Selain melakukan presensi, ibu juga mau mengecek kerapian kalian dan juga kelengkapan dari alat tulis kalian. Nanti kalau ibu panggil namanya, kalian angkat tangan dan bilang hadir gitu ya. Ya. Yang pertama, Mbak Farah. Hadir, Bu. Oke, yang kedua, Mas Billy. Senantiasa hadir. Oke, Mbak Daristi. Hadir. Iya. Mbak Amalia. Hadir, Bu. Oke, Mbak Najah. Hadir, Bu. Iya. Terakhir, Mbak Novi. Hadir, Bu. Oke. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk anak-anak. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku dengan subtema 2 Bumiku dan Museumnya, pembelajaran 4, di mana ada muatan pelajarannya, ada IPS, Bahasa Indonesia, dan juga PPKN. Sebelum kita masuk materi, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Iya, Mbak Daristi. Apa, Mbak? Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Iya, benar. Tepuk tangan. Ternyata kalian masih ingat ya sama pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Di sini Ibu sudah menyediakan 2 gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Dari anak-anak, siapa yang mau menjelaskan kira-kira gambar pertama dan gambar kedua ini menjelaskan apa ya? Saya, Bu. Iya, apa Mas? Kalau dilihat-lihat dari gambarnya, yang pertama itu bengong ya, Bu, ya itu. Karena dia kelelahan dalam bekerja. Terus kalau gambar kedua itu demo buruh. Iya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Mas Billy. Kalau gambar yang pertama ini terlihat seperti seseorang yang kelelahan dalam bekerja, dan gambar yang kedua ini ada demo buruh yang mungkin disebabkan karena kurangnya upah kerja. Oke, dari gambar ini kira-kira apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Saya, Bu, jawab. Iya, Mbak. Mungkin karena upah kerjanya
hanya kecil atau ini pekerjaannya berlebihan, Bu? Iya benar. Lalu karena alasan itu, kira-kira apa sih solusi yang bisa kalian berikan terhadap permasalahan ini? Belum tahu, Bu. Iya, karena kalian belum tahu, mari kita saksikan video pembelajaran yang telah Ibu sediakan. Mari kita menyaksikannya bersama-sama dengan cermat. Kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN. Negara yang pertama Indonesia. Kondisi geografis Indonesia merupakan Karena kita tadi membahas tentang pekerjaan, hal ini juga ada hubungannya dengan kondisi geografi dan juga kondisi sosial budaya di negara-negara ASEAN. Yang pertama di sini ada Indonesia, di mana kondisi geografis Indonesia itu merupakan negara yang berada di antara dua benua. Benua apa saja? Asia dan Australia. Iya, selain diapit oleh dua benua, Indonesia juga diapit oleh dua samudra. Samudra apa? India dan Pasifik. Iya, benar. Indonesia juga dilalui oleh garis khatulistiwa, sehingga iklim di Indonesia itu merupakan iklim tropis. Selain itu, Indonesia itu merupakan negara kepulauan, beribu-ribu pulau yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah kondisi sosial budaya di Indonesia. Indonesia itu terkenal dengan masyarakatnya yang majemuk, masyarakatnya yang beragam. Tidak hanya masyarakatnya, tapi juga budayanya, suku, ras, dan juga agama. Dimana meskipun mereka berbeda, tapi mereka tidak terpecah belah karena adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kita lanjut. Negara kedua ada negara Filipina, di mana kondisi geografis negara Filipina merupakan negara kepulauan seperti negara kita yang terletak di lingkar Pasifik Barat. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Filipina, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulu dan juga Laut Sulawesi, dan Filipina juga beriklim tropis seperti Indonesia dan memiliki gunung-gunung yang aktif. Selain itu, kondisi sosial budaya negara Filipina itu, bahasa nasionalnya Filipina itu bahasa Tagalog. Tapi di Filipina, khususnya di bidang pendidikan, lebih menekankan pada penggunaan bahasa Inggris. Di mana kebudayaan suku bangsa mayoritas adalah suku bangsa Melayu. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah negara Timur Leste, di mana negara Timur Leste baru bergabung dengan ASEAN pada tahun 2022 kemarin ya anak-anak. Yang pertama adalah kondisi geografis dari Timur Leste, karena terletak di kawasan yang sama dengan Indonesia, karena dulu pernah menjadi bagian Indonesia. Letak geologis Timur Leste juga tidak jauh berbeda dengan letak geologis di Indonesia. Indonesia terletak di beberapa daerah pegunungan, lempengan bumi dan juga dangkalan yang berbeda. Lalu untuk kondisi sosial budayanya, Timur Leste ini hanya memiliki luas sebesar 14 km persegi dengan jumlah penduduknya lebih dari 1 juta jiwa pada tahun 2021. Mayoritas penduduk Timur Leste ini adalah etnis Austronesia, yaitu Melayu Polinesian dan juga beragama Katolik Roma. Bahasa resminya itu bahasa Petun dan juga bahasa Portugis. Dari video pembelajaran dan juga penjelasan dari Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada. Karena tidak ada, sekarang Ibu meminta kalian untuk berdiskusi tentang hubungan antara kondisi geografis dan juga kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN. Lalu setelah kalian nanti sudah berdiskusi, boleh berdiskusi dengan temannya. Nanti Ibu akan menunjuk satu anak untuk mempresentasikan hasil dari diskusi.
Bagaimana Nana? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah Ibu akan menunjuk satu anak. Siapa ya? Mbak Clara, silahkan. Maju kan, Bu? Iya. Jadi ini hasil analisisnya, yaitu setiap negara memiliki kondisi geografi dan kondisi sosial budayanya masing-masing, yang mana kondisi-kondisi tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti contohnya Indonesia dengan kondisi geografinya yang berpulau-pulau mengakibatkan keberagaman kondisi sosial dan budayanya. Oke, kita tepuk tangan untuk Mbak Clara. Silakan dicoba. Terima kasih. Oke, setelah tadi kita mendengarkan hasil presentasi analisis hubungan antara kondisi geografis dan juga sosial budaya negara ASEAN, di sini Ibu punya sebuah teks bacaan non-fiksi berjudul Sektor Pariwisata berdasarkan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Nah, di sini coba anak-anak baca dengan baik, baca dengan cermat, karena nanti Ibu akan meminta tolong kepada kalian untuk menemukan beberapa hal dalam teks bacaan non-fiksi ini. Paham? Paham. Oke. Bagaimana, sudah? Oke. Setelah kalian sudah membaca ini, Ibu minta tolong temukan beberapa kata kunci yang ada dalam teks bacaan non-fiksi ini. Setelah menemukan kata kunci, temukan juga gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Karena nantinya dari kata kunci, gagasan pokok dan juga gagasan pendukung itu, kalian dapat membuat kesimpulan dari teks bacaan non-fiksi ini. Silahkan membuat kesimpulannya dari itu tadi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai menyimpulkan bacaan ini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu akan menunjuk satu anak untuk menyajikan hasil kesimpulannya. Mbak Najah, silakan maju. Kesimpulan teks bacaan sektor pariwisata berdasarkan kondisi geografis ASEAN. Negara-negara di ASEAN memiliki keindahan alam maupun buatan yang begitu indah yang dapat meningkatkan sektor pariwisata dengan menarik minat wisatawan. Selain itu, sektor ini juga berperan dalam mengatasi kemiskinan. Iya, benar sekali. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Najah. Terima kasih Mbak Najah. Silakan duduk kembali. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bosan? Sudah. Anak-anak sudah bosan. Ayo kita melakukan ice breaking. Ayo kita menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Silakan berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sudah, silakan duduk. Tadi kan kita sudah belajar tentang kondisi geografi dan juga sosial budaya negara-negara ASEAN. Setelah itu kita juga belajar untuk membuat kesimpulan dari sebuah teks bacaan non-fiksi. Sekarang kita akan belajar tentang Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2, di mana di dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang hak tentang pekerjaan dan juga kehidupan layak. Pastinya di semua negara termasuk
negara-negara ASEAN itu kan hal itu merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, sebenarnya sebelum kita meminta hak kita atas sebuah penghidupan yang layak dan juga pekerjaan yang layak, kita hendaknya melakukan kewajiban kita dan juga menjalankan tanggung jawab kita. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 adalah anak-anak di bangku depan dan kelompok 2 adalah anak-anak di bangku belakang. Paham? Paham. Ibu memberi tugas kepada kalian untuk mengaitkan hubungan antara pelaksanaan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab dari kehidupan yang layak dan juga hak pekerjaan. Nanti setelah kalian mengkaitkan pelaksanaan tersebut, kalian Ibu beri tugas untuk membuat peta konsep tentang materi tersebut. Bagaimana, paham? Paham. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai membuat peta konsepnya? Sudah. Sekarang Ibu akan menunjuk satu kelompok nih untuk mempresentasikan peta konsepnya yang bagus-bagus ini. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 1. Ayo kelompok 1, silakan maju. Ya, jadi ini Bu Guru dan teman-teman hasil dari kerja kelompok kami. Mohon apresiasinya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD, di mana LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Nih, kerjakan berkelompok. Sebelum kalian mengerjakan LKPD ini, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah dari pengerjaan LKPD. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Yang kedua, isi identitasnya ini dengan baik, dengan benar supaya tidak salah. Setelah itu, dibaca dengan cermat setiap petunjuk-petunjuk yang ada di dalam LKPD. Kerjakan dengan kelompok kalian. Nanti kalau ada yang kesulitan, ada yang bingung, bisa tanya ke Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, Bu. Oke, bagaimana anak-anak? Waktunya sudah selesai? Apakah pengerjaannya sudah selesai? Sudah. Setelah kalian mengerjakan, Ibu akan memilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Ayo kelompok 2, silakan maju. Hasil kerja kelompok kami, kondisi geografi dan sosial budaya negara-negara ASEAN, yaitu Indonesia. Kondisi geografinya, kondisi sosial budaya, dan peluang ekonomi. Oke, kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya adalah masalah dan solusi atas kehidupan yang layak. Kata kuncinya
Ada hidup layak, sejahtera, makmur, bekerja. Gagasan utamanya, hidup layak merupakan hak bagi semua orang untuk mendapatkan hidup yang layak, maka seseorang harus bekerja. Dan gagasan pendukung lalu kesimpulan. Oke, sudah selesai? Sudah. Kelompok 1, bagaimana tanggapan dari pengerjaan kelompok 2? Apakah sama? Apakah sesuai? Sesuai, Bu. Iya, oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Jadi benar ya tadi bahwa setiap negara itu memiliki berbagai kondisi geografis dan juga kondisi sosial budayanya masing-masing. Ada cara untuk menyimpulkannya tadi adalah yang pertama mencari kata kunci, mencari gagasan pokok dan juga mencari gagasan pendukung. Oke, sekarang Ibu akan memilih satu dari dua kelompok ini. Siapa kelompok yang terbaik? Yang terbaik akan Ibu beri tambahan nilai. Kelompok terbaiknya kelompok 1. Tepuk tangan. Oke, tadi kita sudah belajar banyak hal, kita sudah mengerjakan LKPD, sudah presentasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sekarang Ibu ingin tahu sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi pada hari ini? Coba, tadi kita belajar apa saja? Mbak Clara? ASEAN. Iya, terus Mbak Deristi? Kondisi sosial budaya, kondisi geografi. Iya, pintar sekali. Anak-anak Ibu ya. Lalu selanjutnya karena kalian sudah paham, Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Dikerjakan dengan baik, dikerjakan sendiri, jangan mencontek. Ibu beri waktu 10 menit ya. Siap, Kak. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Sudah. Ayo dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Karena kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, sekarang Ibu ingin tahu siapa di sini yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Amalia. Apa coba? Pada pembelajaran kali ini kita belajar tentang hubungan antara kondisi geografis dengan kondisi sosial budaya negara-negara ASEAN, mulai dari Indonesia hingga Timur Leste. Kita juga belajar untuk membuat kesimpulan dari teks non-fiksi dengan dimulai menemukan kata kunci, gagasan utama, dan gagasan pendukung. Terakhir, kita juga belajar tentang pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang membahas tentang hak hidup layak dan pekerjaan. Iya, tepat sekali kesimpulan dari Mbak Amalia. Selanjutnya, dari kegiatan pembelajaran ini, manfaat apa sih yang kalian dapatkan? Siapa bisa? Saya, Bu. Iya, Mbak Najwa silakan. Manfaatnya kita bisa mengenali kondisi geografis dan kondisi sosial budaya negara-negara di ASEAN, sehingga kita dapat melihat peluang usaha dari kedua kondisi tersebut untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Oke, benar. Lalu sikap apa sih yang akan kalian lakukan
dilakukan setelah kegiatan pembelajaran ini? Iya, Mbak Najwa lagi, silakan Mbak. Sikapnya kita harus menjalankan berbagai kewajiban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan dan kehidupan layak sebelum menuntut hak tersebut. Iya, kita kasih tepuk tangan untuk kita. Udah pinter, udah baik. Oke, jadi anak-anak, kita ini kan sebagai manusia kan memiliki hak untuk hidup layak dan juga mendapatkan pekerjaan. Nah, daripada kita menunggu, lebih baik kita dapat melihat berbagai peluang dari kondisi geografis dan sosial budaya di negara kita untuk menjadi seorang pengusaha. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu meminta kepada kalian untuk membaca materi selanjutnya pada halaman 100 sampai 120. Oke, sekian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.